Paulus sendiri menjalankan ritus Yudaisme tertentu. Dia mengambil sumpah, berusaha untuk menghadiri pesta-pesta di Yerusalem. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-12 di dalam serial pembahasan Kitab Galatia dengan tema Bahaya Ritual Keagamaan. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Galatia 4 ayat 8 hingga ayat yang ke-11 di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Kalian jemaat Galatia, kebanyakan bukan orang Yahudi. Itu sebabnya, sebelum mengenal Allah, kalian sudah menjadi budak dari bermacam-macam dewa, yaitu berhala dan roh-roh yang disebut ilahi, padahal bukan. Lalu bagaimana mungkin kalian yang sekarang sudah mengenal Allah, bahkan yang sudah diangkat sebagai anak-anaknya, kembali menjadi seperti budak untuk hal-hal yang lemah dan tidak berguna, bahkan kepada para penguasa gelap yang memerintah di dunia ini. Buktinya, saya mendengar bahwa kalian sudah mulai melakukan berbagai syarat agama lama tentang hari-hari tertentu, atau perayaan yang berhubungan dengan bulan, musim, dan tahun. Saya khawatir pada kalian, jangan sampai semua kerja keras saya untuk memenangkan banyak jiwa di antara kalian menjadi sia-sia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Galatia 4 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-11. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, peringatan hari raya adalah ciri umum di banyak agama. Yudaisme dan agama lain memiliki banyak hari raya dan hari-hari suci. Katolik dan Protestan dikenal dengan hari raya mereka seperti Natal dan Paskah. Hari raya keagamaan dalam kekristenan perjanjian baru di sisi lain sangat tidak ada. Gereja berkumpul pada hari Tuhan ataupun hari Minggu untuk merayakan perjamuan Tuhan. Tetapi tidak ada catatan merayakan hari libur ataupun hari keagamaan seperti Natal ataupun Paskah ataupun Prapaskah dan lain sebagainya. Bahkan orang Kristen diperingatkan tentang hari libur keagamaan ataupun hari raya keagamaan. Tidak membiarkan orang lain menilai mereka tentang ketaatan mereka. Kekhawatiran Paulus dinyatakan sehubungan dengan orang-orang yang mengamati mereka. Orang mungkin bertanya-tanya tentang perjanjian baru dan hari raya keagamaan. Mengapa gereja mula-mula tidak merayakan hari raya seperti itu? Mengapa Paulus khawatir tentang pemeliharaan hari raya mereka? Apakah ada keadaan ketika orang Kristen mungkin merayakan hari raya keagamaan? Untuk menjawab pertanyaan seperti itu, mari kita lihat lebih dekat Galatia 4 ayat 8 hingga ayat 10, yang dimana kita belajar hal yang pertama, hari raya dapat membahayakan kebebasan kita di dalam Kristus. Hari raya adalah elemen agama yang lemah dan tidak berguna. Paulus mengacu pada ritus dan upacara seperti yang ditemukan dalam Yudaisme dan paganisme, yakni orang-orang yang menyembah berhala. Dia memikirkan orang-orang yang telah keluar dari paganisme yang dia katakan kepada jemaat di Galatia dari ayat yang sudah dibaca tadi, Galatia 4 ayat 8 hingga ayat yang ke-9. Yang tampaknya didorong untuk menjalankan unsur-unsur Yudaisme, disebabkan secara khusus adalah yang ditemukan dalam hukum Musa, misalnya hari Sabat, bulan baru, musim atau perayaan seperti Paskah, hari raya Pondok Daun, Pentakosta.
Kemudian di dalam peringatan ataupun festival tahunan, misalnya penebusan dosa tahunan, tahun Sabat, Yobel, mereka digambarkan sebagai elemen yang lemah dan tidak berguna, Galatia 4 ayat 9. Hari raya dikatakan lemah atau tidak berdaya untuk menyelamatkan jiwa atau membenarkan orang-orang berdosa, Kolose 2 ayat 20 hingga ayat 23. Tidak berguna artinya tidak dapat memberikan kekayaan rohani yang sejati. Elemen dasar dirancang untuk diganti dengan yang lebih baik. Hari-hari keagamaan seperti unsur-unsur lain dari hukum Musa adalah tata cara duniawi yang dirancang untuk diganti dengan bentuk ibadah yang lebih rohani. Yohanes 4 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-24. Hari raya dapat membawa orang ke dalam perbudakan. Mereka yang berada di bawah hukum Taurat berada di bawah pengawasan, seperti anak-anak di bawah wali dan pelayan, masuk ke dalam perbudakan unsur-unsur dunia. Mereka yang ada di dalam Kristus telah ditebus ataupun dibebaskan. Allah mengutus anaknya untuk tujuan ini. Mereka telah menjadi putra dan ahli waris Allah, Galatia 4 ayat 6-7. Merayakan hari raya keagamaan bisa menjadi kembalinya perbudakan ataupun perhambaan ketika Kristus datang untuk membebaskan kita. Banyak orang yang percaya merayakan hari-hari suci meningkatkan iman mereka, padahal sebenarnya itu bisa menjadi langkah mundur dari spiritualitas sejati. Dapat kita bandingkan dengan Galatia 4 ayat 11. Kita belajar hal lain tentang bahaya dari hari raya keagamaan. Hari raya dapat membahayakan keselamatan kita di dalam Kristus. Jika tidak, mengapa Paulus harus khawatir, meragukan kondisi mereka, sadar akan kemungkinan kemurtadannya sendiri? Alkitab mengajarkan seseorang dapat jatuh dari kasih karunia. Jika kita merayakan hari raya keagamaan berdasarkan hukum Musa, karena rasa perlu untuk keselamatan kita, maka kita telah jatuh dari kasih karunia. Ibadah bisa sia-sia. Paulus menggambarkan kesia-siaan agama yang dipaksakan sendiri berdasarkan perintah dan tata cara manusia yang tidak memiliki nilai yang benar terhadap keinginan daging. Yesus memperingatkan terhadap penyembahan yang sia-sia. Ibadah semacam itu didasarkan pada doktrin-doktrin yang diperintahkan oleh manusia, terutama ketika ketaatannya menggantikan perintah Allah. Jika kita memaksakan hari raya keagamaan melalui tradisi buatan manusia, maka kita mempersembahkan ibadah yang sia-sia. Mungkin kita dapat melihat mengapa pemeliharaan hari-hari suci menjadi perhatian utama Paulus. Tetapi kita juga harus mencatat bahwa dia menulis tentang hal yang kedua, keadaan di mana mereka dapat diperhatikan secara pribadi. Paulus berbicara tentang orang yang mengamati hari di atas hari yang lain. Dapat dibaca di dalam Roma 14 ayat 5 dan 6. Kemungkinan referensi ke hari Sabat, tetapi cukup umum untuk merujuk pada meninggikan hari apapun di atas yang lain untuk tujuan keagamaan. Dalam konteksnya, tampaknya itu adalah sesuatu yang memungkinkan untuk saudara yang lemah. Paulus sendiri menjalankan ritus Yudaisme tertentu. Dia mengambil sumpah, berusaha untuk menghadiri pesta-pesta di Yerusalem. Dapat saudara baca di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 18. Kemudian ayat 21, kemudian pasal 20 ayat 16. Pada suatu kesempatan, ia bahkan membantu menyelesaikan nazar yang menyangkut pengorbanan hewan. Tampaknya untuk mengakomodasi saudara-saudara yang lebih lemah. Dapat dibaca di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 17 hingga ayat yang ke-26. Perhatikan baik-baik. Ini adalah hal-hal yang dilakukan secara individual, bukan sebagai pekerjaan atau ibadah gereja. Menyadari batasan tertentu, hari raya tidak dapat menyelamatkan orang. Hal itu tidak dapat dilakukan untuk tujuan keselamatan. Ini adalah masalah kontroversi di Antioquia.
Tetapi beberapa pengikut Kristus yang sebelumnya termasuk kelompok Farisi berdiri dan berkata, orang-orang percaya yang bukan Yahudi harus disunat, dan kita perlu menyuruh mereka menaati semua hukum Taurat. Kisah Para Rasul 15 ayat 5. Ini adalah poin Paulus dalam Galatia. Kalau kamu berusaha menjadi benar di hadapan Allah melalui hukum Taurat, berarti kamu seolah memutuskan hubungan dengan Kristus dan berkata kepada Allah, aku tidak perlu lagi kebaikan hatimu. Galatia 5 ayat 4. Ritus keagamaan tidak dapat dipaksakan pada orang lain. Ini adalah kesimpulan dari konsili di Yerusalem. Jadi sekarang, kenapa kalian menentang Allah dengan menyusahkan saudara-saudari seiman yang bukan Yahudi itu? Baik kita maupun nenek moyang kita tidak pernah mampu melakukan seluruh hukum Taurat. Lalu kenapa membebani mereka dengan semua itu? Sebaliknya, kita harus percaya bahwa kita orang Yahudi hanya bisa diselamatkan melalui kebaikan hati Tuhan Yesus. Hal yang sama juga berlaku untuk mereka yang bukan Yahudi. Kisah Para Rasul 15 ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Ini diilustrasikan oleh Paulus dalam Galatia. Dan walaupun Titus yang ikut bersama saya itu bukan orang Yahudi, para pemimpin jemaat Yerusalem tidak menyuruhnya disunat. Hal itu pernah terjadi ketika beberapa orang Yahudi yang menyamar sebagai pengikut Kristus diam-diam masuk ke tengah jemaat-jemaat Tuhan untuk memata-matai kita. Mereka hendak mengintai seperti apa cara hidup kita yang sudah bebas dari aturan agama Yahudi berdasarkan persatuan kita dengan Kristus Yesus. Mereka mau memperbudak kita supaya terikat lagi kepada berbagai adat dan hukum Taurat. Tetapi sedikit pun kami tidak menyerah terhadap pengaruh mereka. Kami mau mempertahankan ajaran benar dalam kabar baik tentang Kristus, sehingga kalian dapat terus mempercayai apa yang sudah kami ajarkan. Galatia 2 ayat 3-5. Perhatikan baik-baik. Inilah mengapa hari raya keagamaan tidak boleh menjadi fungsi gereja. Jangan sampai meninggalkan kesan bahwa itu diperlukan. Ditambah fungsi-fungsi seperti itu harus dibebankan pada orang lain. Sebagai kesimpulan, orang Kristen perlu berhati-hati tentang kebebasan mereka di dalam Kristus. Orang Kristen Yahudi telah ditebus dari belenggu hukum Taurat. Orang-orang Kristen non-Yahudi telah ditebus dari belenggu unsur-unsur yang lemah dan tidak perlu. Kebebasan apa yang kita miliki di dalam Kristus harus ditangani dengan hati-hati. Kita harus berhati-hati untuk tidak memaksakan kebebasan kita dengan cara yang menyebabkan perpecahan. Kita harus maju ke tingkat spiritualitas yang lebih tinggi, bukan mundur ke bentuk-bentuk agama duniawi. Bagaimana dengan perayaan hari besar keagamaan Anda? Jika Paulus menulis kepada Anda hari ini, apakah dia akan berkata, saya khawatir pada kalian. Jangan sampai semua kerja keras saya untuk memenangkan banyak jiwa di antara kalian menjadi sia-sia. Galatia 4 ayat 11. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya pelajaran kita hari ini tentang ritus keagamaan boleh membuat kita hati-hati agar kita tidak kembali kepada sistem kehidupan dunia ataupun melangkah mundur ke hal-hal yang sebenarnya tidak diperlukan di dalam keselamatan. Karena Kristus Tuhan cukup menyelamatkan kita dengan pengorbanannya di kayu salib. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa akan memberikan kita roh hikmat untuk dapat memahami dan mengerti firman-Nya. Shalom.